tanah, udah langsung ke tanah lah, nggak pakai. Halo semuanya, kembali lagi di Rahayu Farm dan kali ini saya sedang bersama Mas siapa ini Mas? Oh iya, perkenalkan nama saya Tata Mas. Oke, Mas Iya, siapa? Tata. Mas Tata. Iya. Nah Mas, ini kandangnya itu ada di daerah mana ini Mas? Nah, untuk alamat kita sendiri itu ada di Desa Pucang, RT 1 RW 4. Oke. Iya, atau Google Map aja Mas bisa kok cari dengan kata kunci Kajine Farm Banjarnegara. Kajine Farm. Iya. Udah pada tahu Mas ya, Kajine Farm pokoknya langsung dicari. Oke Iya. Mas, di sini ada berapa domba sih Mas yang sudah dipelihara ini? Kalau untuk sekarang itu kita ada sekitar 250 ekor 250 Iya. ekor. kandang. Banget. Sampai ke bawah sana cuy, nanti kita ke sana. Oke, ini buat pakannya Mas. Ini domba-dombanya dikasih makan apa sih Mas? Kalau dari segi pakan kita cuma pakai dua bahan pakan. Yang pertama itu kita pakai pakan pokok, yaitu berupa serat atau hijauan. Hijauan. Ya, yaitu daun-daunan seperti pakcong, senjibar, odot, dan lain-lain. Ada juga untuk daun-daunannya atau daun atas kita menggunakan indigo vera dan daun pisang dan daun-daun yang lain. Itu biasanya kita pakai, kita nggak pernah milih-milih pakan. Terus yang kedua itu kita ada dari pakan tambahan Mas. Pakan tambahannya itu sendiri kita pakai konsentrat. Konsentrat. Ya, karena untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan protein dari domba itu sendiri. Itu juga membutuhkan protein. Selain membutuhkan serat juga membutuhkan protein. Protein juga. Ini dikasih makan berapa kali Mas sehari Mas? Kalau di tempat kita 2 kali sehari Mas. 2 kali sehari. Dari pagi itu sekitar jam 8. Jadi pagi jam 8 pagi, terus untuk sore harinya kita jam 3 jam setengah 4-an itu kita kasih pakan full hijauan. Kalau pagi itu konsentrat dan hijauan, kalau sore full hijauan semua. Hijauan semuanya. Iya. Ini karena siang kita kebetulan liputan siang jadi jam tidur ini Mas. Oh, ini masih jam tidur. Iya. Sebenarnya kita agak terlambat ini karena jam tidur sebenarnya. Ini kalau jam segini itu biasanya mereka lagi tiduran sambil ngunyah Mas. Itu mereka ngunyah itu lagi mamah biak. Itu hasil dari apa? Makan tadi pagi yang di perut dimuntahkan kembali, dikunyah lagi, itu namanya mamah biak. Oh, biasanya sambil tiduran. Oh gitu. Nah. Ini kandang atas. Ini kandang atas Mas ya? Dulu sejarahnya kandang ini itu dari bekas kandang sapi bapak saya Mas. Nah, dulu ketika main sapi kebetulan nggak ketemulah bahasanya Mas. Akhirnya dijual semua. Ganti. Terus akhirnya putar haluan pindah ke domba, kita bikin kandang panggung semua. Jadi kandang ini bawahnya itu masih cor Mas. Oh, masih cor ini Mas ya? Iya, masih konsep dari kandang sapi sebenarnya. Untuk bagian bawah ya Mas. Bagian bawahnya. Bawah kerapiaknya. Kalau sebelah ini kandang bawah Mas. Ini belum lama sih kalau kandang ini. Paling kalau kandang yang bawah itu baru sekitar hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahunan Mas ya? Kalau instrumen ini udah sesuai lah sama kandang domba. Bawahnya itu udah pakai tanah, udah langsung ke tanah lah, nggak pakai karena cor-coran. ini Mas ya, apa namanya, kan bisa dipakai lagi bawahnya buat pupuk gitu Mas ya? Iya, kalau untuk kandang di atas ini nggak bisa Mas. Kalau yang di atas ini Yang gimana? di atas itu kita harus semprot pakai mesin diesel. Mau nggak mau pasti kotorannya itu ikut hanyut ke kolam. Karena ini kita disambungan ke kolam. Ketika kita nyemprot keluar itu langsung ke kolam. Terus untuk yang kandang di bawah baru bisa dimanfaatkan kohenya.
bisa dibikin pupuk dan lain-lain ya. Ini kandang ini nih di sini ini fokus buat apa namanya? Breeding, jual beli apa gimana Mas di kandang ini Mas? Iya, kalau khusus untuk di Kajini Farm sendiri kita fokus di breeding Mas. Fokus di breeding Atau pengembangbiakan. Jadi di sini kita biasanya ada 3 jenis domba. Yaitu jenisnya yang pertama ada domba lokal. Domba lokal. Ya. Terus yang kedua itu ada domba batur atau yang biasa orang panggil itu merino. Merino. Ya. Dan yang ketiga dombos atau domba Wonosobo yang orang-orang biasa kenal itu Texel. Texel. Nah, cuma nama-nama itu sekarang udah ganti Mas. Jadi sejarahnya itu domba merino, domba persilangan dari bantuan Soeharto zaman dulu disilangan sama lokal daerah Batur. Ya, jadi keluarnya itu sekarang ini domba. Tapi karena memang stigmanya masih domba bantuan dari Soeharto, hasil silangan dari Soeharto, maka masih lekat namanya Marino. Tapi untuk dari surat keputusan Kementerian Pertanian itu sudah ganti Mas, namanya jadi domba batur. Domba batur. Iya. Oke Mas, buat kandang sendiri nih Mas, buat kandangnya nih Mas ya. Kandangnya itu yang ideal tuh kalau ukuran berapa untuk berapa ekor Mas? Kalau perhitungannya sendiri itu per 1 ekor itu kita patok di ukuran panjang 1,2 meter, lebarnya itu bisa sekitar 70 cm atau bisa 1 meter. 1 meter untuk 1 ekornya. Untuk 1 ekornya. Ya, dan untuk kandang domba kambing sendiri tidak perlu mewah-mewah Mas. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya dari segi kandang itu harus ada pencahayaan. Pencahayaan. Ya, wajib Mas ya. Wajib masuk ke kandang. Terus yang kedua ada airflow untuk angin. Airflow untuk Iya, angin. biar nanti ada udara yang masuk, udara dan keluar, masuk dan keluar. Lalu apa namanya? Kebersihan kandang juga harus terjaga Mas. Wajib. Ini dibersihin berapa kali sehari Mas? Ini enggak mesti sih Mas, kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu Mas, tergantung dari tingkat kekotorannya itu seberapa. Kalau misal sudah kira-kira udah risih dan harus dibersihkan ya kita pasti bersihkan, menyesuaikan aja Mas. Menyesuaikan aja Mas ya. Nah ini kan Mas. ada kayak yang digantung-gantung ini kan Mas kayak gini nih. Oh iya. Ini apa ini Mas sebenarnya Mas? Ini fungsinya buat apa? Ini tuh namanya mineral block Mas. Mineral block. Iya, jadi fungsi dari mineral block sendiri itu yang pertama buat mengganti mineral Mas. Jadi kalau kita lihat domba-domba yang diumbar itu biasanya makan tanah ya Mas. Nah ini itu pengganti dari tanah itu Mas. Jadi domba itu juga membutuhkan mineral. Karena domba kita di kandang ya Mas, nggak diumbar. Jadi mereka juga membutuhkan mineral lah. Ini penggantinya itu mineral block ini Mas. Oh gitu. Itu kuat berapa ini Mas? Berapa ini lumayan lama Mas, bisa sampai ya 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sekali. Iya. Udah terkikis semua gitu Mas ya? Udah habis biasanya Mas. Habis. Ini berapa sih Mas kalau beli Mas? Ini kalau terakhir saya beli sekitar 50.000 Pak ya Mas. 50.000 satunya? Iya, 1 pieces. Itu kuat buat 2 bulanan lah ya? Iya. Ada juga yang harga 30.000 juga ada, tapi mungkin ukurannya lebih kecil Mas. Oh. Iya, dari segi ukuran lebih kecil. Kecil. Iya. Nah, terus Mas, buat perawatan ternaknya di sini tuh gimana Mas? Buat yang di sini? Ya, untuk perawatan sendiri kita biasanya menggunakan atau melakukan cara yang rutin ya Mas. Kita pakai obat cacing. Kita biasanya kasih ke ternak itu 4 atau 5 bulan sekali. 5 bulan sekali? Iya, 4 sampai 5 bulan sekali. Dan juga pemotongan kuku. Pemotongan kuku Ya, juga Mas? itu juga sifatnya apa namanya, menyesuaikan. Enggak, ya kalau semisal ada yang sudah kelihatan panjang pasti kita potong gitu aja Mas. Enggak bisa mematok seberapa lama dan seberapa waktunya itu enggak, yang penting sudah kelihatan panjang aja gitu ya, kita potong gitu Mas. Terus biasanya kita jarang mandikan, itu jarang Mas, tapi biasanya kita potong bulunya untuk membersihkan kutu-kutu yang ya biasanya nempel ke
kulit-kulit Oh, domba potong bulu, Mas, iya, yang kira-kiranya kutu itu biasanya menyebabkan gatal dan lain-lain gitu. Kita baru potong bulunya. Oke, Mas, ini Iya. kan ada banyak banget ini kan, mungkin penontonnya pada kepo soal harganya yang ada di sini nih, Mas. Ya. Ini dijual berapa sih, Mas? Itu nggak dijual, Mas. Oh, ini nggak dijual. Ini kelangenan, Mas. Oh, ini ngon-ngonan Ini sendiri. ngedot sendiri. Ini Oh, bagus, Mas ya? iya. Ini namanya sambo sama sambi, Mas. Oh, sambo, bukan sambo yang itu, Mas ya? Bukan lah ya. Bukan. Bukan. Nah, karena Ini lahirnya sambonya baik yang ini. lahirnya pas kejadian itu jadi. Oh, lahirnya pas kejadian itu. Ini sambo namanya, cuy. Iya. Oke, Iya. buat review harganya, Mas. Oke, untuk biasanya kita jual di sini ya, Mas. Mhm. Itu dari umur 10 bulan atau darah. Dari 10 bulan. Iya, siap kawin, Mas. Itu bahasanya siap kawin. Itu biasanya untuk jenis lokal kita harganya 1.800.000. 1,8. Iya, untuk yang siap kawin. Siap kawin. Lalu biasanya untuk yang jenis teksel ini atau dombas ini kita di harga 2.700.000 untuk yang siap kawin. Oh, Iya. Seperti itu, Mas. 700. Biasanya yang kalau untuk cempe-cempenya sendiri kita untuk pejantan untuk jenis lokal biasanya kita di harga 1.600.000. 1.600.000. Ya. Dan untuk betinanya kita di harga 1.400.000. 1.400.000. Iya. Jadi kalau di sini kan kebetulan ada 3 jenis, Mas. Nanti bisa tanyakan aja, maksudnya mau butuh domba apa dan umur berapa gitu. Oh, bisa gitu. kita Berarti langsung sediakan. hubungi aja Iya. nomornya, Mas. Nanti nomornya Mas tak taruh di video, Mas ya. Siap. Jadi biar orang-orang kalau misalnya mau tanya-tanya langsung kan bisa langsung kontak Iya, ke Masnya betul. gitu ya. Oke, di sini banyak banget. Pokoknya menyediakan jenis domba Ada domba lokal, lokal, domba batur, Batur, atau marino, marino, dombos atau teksel. domba Iya, itu 3 jenis yang ada di farm kita. Ada farm di sini, Mas ya. Sini banyak loh, 200 ekoran. Kebetulan juga kita lagi eksperimen, lagi mengawinkan domba lokal dengan F1 Dorper. Oh, Iya, lagi eksperimen itu, Mas. Iya, Mas. Belum lagi pada bunting. Oh, Nanti tapi kalau udah hasil ada. eksperimennya bukan ini, Mas ya. Bukan, Bukan. ini Kayak sapi, Mas ya. iya, ini kayak sapi. Karena ini pejantannya Garut tapi indukannya teksel. Kalau dari kita lihat perbedaannya, Mas, ini untuk jenis cross teksel pasti bulunya lebih halus, Mas. Teksel lebih Iya. halus. Ini jenis lokal, Mas. Oh. Nah, ini dari jenis bulunya juga udah kelihatan tuh. Lebih kaku. Kaku. Ini Kalau keriting. ini lebih keriting. Biasanya orang nyebut keritingan, Mas. Keritingan. Iya, ini. Keritingan imut ini, Mas ya. Iya, ini untuk jenis lokal ini, Mas. Ini jenis lokal. Lokal dengan lokal, ini Garut dengan dombos atau teksel. Itu perbedaannya, cuy. Kelihatan dari bulunya dan posturnya nanti kalau udah gede Kelihatan. tetap beda. Beda. Soalnya genetiknya ada tekselnya, Mas. Kalau ada teman-teman dari manapun lah yang mau belajar dan mau sharing, ya tinggal ke Kajine Farm aja. Tinggal boleh. di sini aja, Mas. Ya, dan gratis, nggak dipungut biaya apapun. Yang Nah, penting tuh. ya janjian dulu aja kalau ke sini gitu. Janjian dulu. Nomor WA udah ada, ada. alamat udah ada. Ya. Dan beberapa langkah yang harus kita siapkan untuk coba breeding domba atau kambing. Yang pertama itu kita harus lihat kondisi pasar, Mas, atau analisa market. Jadi kita nggak sembarangan dan buat patokan apakah kita mau ternak domba atau kambing. Jadi untuk market sekitar yang laku itu apa? Apakah domba atau kambing? Seperti itu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus siapkan bang pakan. Bang pakan Atau- wajib, Mas ya. Wajib, Mas. Itu harus tanam hijauan. Karena kos atau biaya yang keluar untuk beternak itu pasti 70% jatuh kepada pakan. Pakannya. Mas. Pasti itu. Karena kalau yang namanya ternak atau mengembangbiakan domba atau kambing pasti setiap hari membutuhkan
makan. Makan. Mas. Logikanya seperti itu. Kenapa kita harus mempersiapkan ya itu. Lalu yang ketiga baru bikin kandang. Bikin kandang. Ya, kita bikin kandang sesuai yang tadi saya sampaikan, bagaimana syarat kandang yang ideal lah seperti itu. Nggak perlu mewah tapi yang penting nyaman untuk ternak. Terus untuk yang keempat sendiri baru kita tentukan apakah mau ternak domba atau kambing. Itu Mas. Untuk kelas-kelas dombanya Mas? Ya, di sini biasanya nggak di sini sih ya Mas. Kalau untuk kasta sendiri, ya bukan kasta apa ya Mas, maksudnya tingkatan lah ya. Biasanya paling bawah kan domba lokal, dimanapun pasti domba lokal. Kalau untuk premium itu biasanya domba Texel atau domba dan domba Batur atau Merino itu kelasnya udah premium. Ada yang di atasnya lagi, biasanya itu domba kayak domba Dorper, ada domba Awasi dan lain-lain gitu Mas. Yang biasanya di Indonesia itu termasuk domba premium kelas atas gitu. Oke. Ya. Karena harganya itu mahal Mas. Jadi banget. saya bilang premium karena harganya itu lumayan mahal. Kurang bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Ya. Gitu. Yang bisa dijangkau lah ya. Iya Mas. Jadi mau melihara juga mikir-mikir juga. Ya kalau ada uang sih nggak apa-apa Mas. Iya, kalau berani modal sih Iya. oke aja. Oke. Oke, sekarang kita mau review harga-harganya buat domba-domba di sini. Sedikit banyak kita bakal cari tahu. Ya. Oke, yang mana nih Mas? Di yang sini mau- kita di depan ada domba Marino Mas. Marino? Atau domba Batur. Domba Batur ya? Ya bisa kita lihat Oh, ini. ciri khas dari domba Batur gitu Mas. Oke. Jadi biasanya domba ini untuk satu pasang harganya kita bandol 8 juta. 8 juta sepasang. Iya Mas. Umur berapa Ini Mas? umur 4 jalan 5 bulan. Atau jalan lepas 5 sapi. bulan. Lepas sapi ya? Iya Mas. Sepasang nih lepas 8 sapi. juta ini. Oke. tuh. Lagi Mas. Nah, kalau untuk sebelah sini kita ada Texel dan cross Texel. Yang ini Texel ya? Iya, cross Texel. Texel dan cross Texel lepas sapi bisa di harga 7 jutaan Mas, 7,5 untuk 7 jutaan, 7,5. satu pasang. Buat sepasang ya? Iya. Umur berapa ini Mas? Itu sama Mas, sekitar jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan tuh 7 juta yang di bawah juga sepasang. Yang mana ini? Ini Mas? jenis lokal. Oh, ini ini lokal. ini Texelnya ini. Texelnya ini ya? Ya. Ini sama mana ini Mas? Ini Mas. Sama yang ini ya? Iya. Oh itu 7 juta tuh. Oke, lanjut lagi Iya. ke domba lainnya. Karena di sini dombanya banyak banget, kita bakal reviewnya apa namanya buat harganya mungkin sepotong-sepotong aja, dan kalau misalnya mau lengkap langsung dihubungi Kontak aja. ya. Terus ini ada domba lokalan. Ini Ya. ini ada domba lokalan nih. Ini kategorinya itu hampir ya 1 tahunan lah Mas. 1 tahun ini Ini Mas. biasanya itu orang-orang cari buat pemacak, buat akekah, dan hajatan dan lain-lain. Oh buat itu Ya. ya biasanya ya. Ini Di harga berapa ini di Mas? harga 2,5 Mas. Oh, Pinang, nggak bohong. Segitu harganya. Biasanya kita untuk area Banjarnegara dan sekitarnya kita sudah free ongkir Mas. Free Ya. ongkir untuk Daerah Banjarnegara dan sekitarnya. daerah Banjarnegara dan sekitarnya Iya. free ongkir. Ini sekitar berapa ini Mas? Oh iya ini sama Mas di harga 2,5-an. 2,5 juga ini. 2,5 cuy. 2,5. Ini umurnya sama Mas ya, sekitar 1 Sama Mas. Iya. 1 Satu tahun itu. 2,5. Oke, itu barusan kita review kandang milik Kajine Farm. Kajine Farm. Oke. Dan banyak banget di sini, ada 200 berapa tadi Mas? 250-an Mas. 250 ekor. Di sini banyak banget. Mas, bentar Mas. Ini ada satu lagi aku kepoin Mas. Ini apa ini Mas? Oh ini domba Batur Mas. Domba Batur Mas. Iya. Lucu banget. Ini dijual juga tuh Mas. Iya itu dijual Mas. Berapa ini Mas? Ini Sama- sepasang. Iya satu pasang itu. Berapa ini Mas? 8 juta Mas. 8 Seperti juta. yang tadi. Unyu-unyu juga. Pinang tuh langsung, kalau misalnya kalian lihat video ini ya kan, pengen langsung datang aja. Nomor udah tertera ya kan. Oke, pokoknya
langsung hubungi aja, nomornya udah dikasih. Dan saya makasih banget buat Mas siapa tadi Mas? Tata. Mas Tata ya. Iya. Mas Tata udah menyempatkan diri untuk direview kandangnya, dan terima kasih juga ilmunya. Dan kalau kalian misalnya mau belajar juga boleh ke sini, orangnya santai, enakan juga pokoknya. Gratis Mas, Gratis. nggak dipungut biaya Tidak apapun. dipungut biaya apapun. Pokoknya mau nanya-nanya dulu nggak apa-apa, mau kepo-kepoin dombanya ada banyak di sini, tinggal ke sini aja. Ya kan Mas ya? Siap, betul Oke. Mas. Kata-kata motivasi Mas buat penonton. Kata-kata motivasi, saya terakhir ketemu sama pensiunan jenderal polisi pernah main ke sini Mas. Jadi kata-kata motivasinya itu, kita boleh bermimpi setinggi langit, tapi alangkah baiknya kita lalui dulu apa yang sedang ada di hadapan kita. Seperti itu Mas paling. Oke. Iya. Ya, untuk teman-teman penonton jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Rahayu Farm. Untuk video-videonya sangat menarik terkait dengan peternakan. Ini sudah review beberapa peternakan khususnya di Banjarnegara dan sekitarnya, dan selalu dukung channel Rahayu Farm. Oke, semoga bertemu di video-video selanjutnya. Bye.